Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel, apa kabar kalian semua? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai saran yang disampaikan oleh debt collector pinjol atau field collector pinjol langsung kepada saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman lama yang berasal dari divisi debt collector. Kebetulan kita ketemu di jalan. Kemudian saya ajak ngopi-ngopi dan ceritalah kita bernostalgia tentang pekerjaan masa lalu. Jadi teman saya ini dulunya sama-sama bekerja dengan saya di finance. Dia adalah debt collector. Setelah saya keluar dari perusahaan kami bekerja dulu, ternyata dia juga keluar dari perusahaan tersebut dan masuk ke DC lapangan pinjol. Nah, ternyata ada beberapa kriteria nasabah yang bakal jadi sasaran empuk para debt collector pinjol dan field collector pinjol. Itulah menurut pengakuan teman saya ini. Saya juga agak sedikit terkejut. Ternyata nasabah-nasabah ini bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda walaupun dengan jumlah pinjaman yang sama, di pinjol yang sama, galbainya waktunya bersamaan, tapi perlakuannya bisa berbeda. Memang semua nasabah yang galbay itu pasti akan diteror, pasti akan dikirimi chat penagihan, pasti akan diancam-ancam atau diintimidasi oleh para debt collector pinjol. Namun ada beberapa kriteria tertentu yang membuat nasabah tersebut menjadi sasaran empuk atau sasaran utama para debt collector pinjol. Jadi ada perbedaan antara nasabah dengan kriteria tertentu dengan nasabah lainnya. Siapa tahu ada beberapa kriteria ini di dalam diri Anda supaya Anda langsung hindari atau supaya Anda langsung antisipasi. Tujuannya agar Anda tidak jadi sasaran empuk para debt collector pinjol. Mungkin beberapa orang merasa bahwa dia diteror debt collector pinjol itu terlalu lama, terlalu masif, atau bahkan terlalu barbar. Tapi ada beberapa nasabah yang diterornya itu hanya biasa-biasa saja. Ya mungkin agak keras tapi tidak sekeras teman yang lain. Sementara mungkin jumlah hutangnya sama, waktu galbainya juga sama, tapi perlakuannya berbeda. Nah, ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi dan situasi tersebut terhadap nasabah. Contohnya, nasabah si A bisa lebih barbar penagihannya, bisa lebih ditekan, bisa lebih masif penagihannya terhadap nasabah tersebut karena nasabah tersebut dianggap lebih berpotensi untuk bayar dan lebih gampang untuk diserang, lebih gampang untuk ditekan, lebih gampang untuk diancam-ancam, apalagi dipermalukan. Karena kriteria tertentu ini sangat berpengaruh sekali terhadap emosional nasabah tersebut, apalagi mengenai pekerjaan, status, dan lain sebagainya. Nah, sementara nasabah si C, dia tidak terlalu dikejar oleh para debt collector pinjol. Tidak terlalu diteror, tidak terlalu diancam, pokoknya tidak terlalu dikejar lah. Karena dianggap nasabah ini memang tidak terlalu berpotensi untuk bayar. Walaupun ditekan, ditakut-takuti, diancam-ancam, dan dipermalukan. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan kepada teman-teman, kalian yang belum berani untuk galbay, yang belum bisa lepas dari perbudakan pinjol, yang masih takut dengan teroran para debt collector pinjol, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, yang sependeritaan, yang sudah pernah mengalami galbay, yang sudah pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Sehingga di grup kalian akan mendapatkan semangat, support full dari teman-teman kalian, mendapatkan inspirasi, berbagi pengalaman, dan mereka siap selalu untuk menjawab semua pertanyaan dan keraguan Anda tentang galbay. Apabila Anda dapat teror, apabila Anda dikirimi ancaman-ancaman, apabila Anda dikirimi intimidasi-intimidasi, mereka siap untuk menjawab pertanyaan Anda, untuk menguatkan Anda, memberikan Anda motivasi sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka lewati. Jadi, silakan masuk ke grup ini supaya kalian terbebas dari yang namanya pembodohan, perbudakan, jerat dari pinjol. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas
saran mahal dari debt collector dan field collector. Ini berasal dari teman saya. Jadi rupanya ada beberapa kriteria atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat nasabah galbay itu jadi sasaran empuk para debt collector dan field collector. Di antaranya adalah mereka, nasabah yang responsif itu biasanya akan menjadi sasaran utama debt collector pinjol. Kenapa? Ya karena mereka yang merespon, apalagi membalas WA dengan nada-nada memohon, nasabah-nasabah seperti ini dianggap masih bisa ditekan karena mereka anggap nasabah ini ketakutan. Mereka anggap nasabah ini masih merasa terganggu. Debt kolektornya menganggap bahwa nasabah ini masih bisa dikejar terus, diancam-ancam, diteror supaya segera bayar. Makanya tidak usah heran, berulang-ulang saya selalu katakan, jangan pernah merespon WA, SMS, atau menjawab teleponan dari debt collector pinjol kalau Anda tidak mau menjadi prioritas utama penagihan mereka. Yang kedua, nasabah yang bakal jadi sasaran empuk para debt collector pinjol dan field collector pinjol adalah nasabah yang high class. Nasabah yang kelihatannya mapan. Nasabah yang kelihatannya penghasilannya lumayan. Nasabah yang hidupnya itu serba elit. Karena menurut para debt collector, nasabah-nasabah seperti ini pasti akan bayar. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah taraf hidup atau gaya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini dianggap punya duit. Yang ketiga, nasabah-nasabah seperti ini dianggap takut dipermalukan. Karena nasabah-nasabah seperti ini tentu penampilan dan gaya itu nomor satu. Sehingga itu membuat para debt collector pinjol menaruh harapan lebih kepada nasabah-nasabah yang high class. Yang ketiga, nasabah yang relasi kerjanya mentereng. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada orang berhubungan atau bergaul dengan orang-orang kelas atas, pasti nasabah ini akan menjaga image. Paling tidak nasabah ini akan menyeimbangkan diri. Nah, oleh karena itu, maka para debt collector pinjol akan menggunakan relasi nasabah-nasabah ini untuk menekan nasabah itu sendiri. Malu dong, kita berteman dengan orang-orang yang kaya tapi dikejar-kejar oleh hutang. Dan teman kita ini pun jadi kena imbasnya hanya karena kita. Tentu kita menjaga image banget ya tentang hal itu. Makanya para debt collector beranggapan dengan menekan teman-teman Anda yang kerjanya mentereng tadi itu atau relasi kerja Anda yang mentereng tadi itu, tentu Anda bisa ditekan habis. Yang keempat adalah tempat kerjanya yang bagus. Nah, kalau tempat kerjanya bagus, sementara dia punya hutang, tentu malu dong pada rekan-rekan kerjanya. Makanya jangan heran kalau debt collector tidak bisa menagih Anda secara pribadi, maka dia akan berusaha untuk menghubungi ke HRD Anda di kantor atau bahkan ke rekan-rekan kerja Anda. Mereka akan mencari semua informasi tentang pekerjaan Anda, bahkan teman-teman kerja Anda, dan berusaha untuk menekan Anda lewat teman-teman Anda, lewat rekan kerja Anda. Yang kelima, yang pride-nya tinggi, yang harga dirinya tinggi, yang di masyarakat dia dianggap sebagai tokoh masyarakat atau penatua atau orang yang memegang jabatan atau kedudukan penting di organisasi atau bahkan di tempat dia berada seperti RT, RW, dan lain sebagainya. Ini biasanya sangat gampang diteror oleh para debt collector pinjol karena malu dong ya kan? Seumpamanya kita menjadi orang terpandang di tempat kita atau di tempat kita bekerja atau di daerah kita tinggal, kita punya utang, ketahuan, malu dong ya kan? Makanya para debt collector pinjol mengejar nasabah-nasabah yang seperti ini. Yang keenam, yang menjadi sasaran empuk para debt collector pinjol itu adalah nasabah-nasabah yang mentalnya menye-menye, yang mental tempe, yang suka mewek. Jadi Anda, kalau galbay itu jangan pernah menunjukkan bahwa Anda ketakutan, bahwa Anda mentalnya bisa down, bahwa Anda terganggu dengan teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Kalau debt collectornya tahu Anda mentalnya down, Anda ketakutan, apalagi Anda sampai takut keluar, sampai takut kalau dihubungi kemana-mana, itu debt collectornya akan semakin semangat untuk mengejar Anda, untuk menekan Anda. Bila perlu mereka akan mencari informasi tentang semua relasi yang Anda punya, supaya mental Anda down. Bahkan mereka akan berusaha untuk menghubungi suami Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda,
mereka akan coba kirimi ancaman-ancaman terhadap orang-orang di sekitar Anda. Apalagi Anda tidak tahu hukum, tidak tahu aturan-peraturan masalah penagihan, maka Anda akan dikirimi ancaman-ancaman yang membuat mental Anda down, baik melalui hukum maupun aturan dan peraturan yang mereka buat-buat. Yang ketujuh, yang domisilinya sesuai KTP. Nah, kalau domisilinya sesuai KTP, tentu ini sangat gampang. Contoh, kami akan datang ke rumah Anda. Kalau Anda tinggal sesuai dengan KTP, tentu Anda akan takut. Tapi kalau Anda tinggalnya tidak sesuai dengan KTP waktu Anda mengajukan dulu atau Anda pindah-pindah, maka tentu itu akan mengurangi ketakutan Anda, sehingga debt collector pinjol tidak akan bisa menekan Anda sepenuhnya. Inilah yang membuat debt collector pinjol tidak terlalu menekan nasabah-nasabah yang tinggalnya tidak sesuai dengan KTP. Yang kedelapan, yang paling dikejar oleh para debt collector adalah nasabah-nasabah yang sosialita sosmed, yang sering nampil di sosmed, di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube. Apalagi yang suka update-update status itu mereka sangat kejar itu, ya. Yang followernya banyak, itu mereka sangat senang untuk mengejar nasabah-nasabah yang seperti ini. Apalagi kalau sudah monetisasi. Ini mereka akan kejar habis-habisan ini. Nah, itu adalah kriteria atau tipe nasabah yang menjadi sasaran empuk oleh para debt collector pinjol dan field collector. Karena nasabah-nasabah yang ke-8 kriteria ini tadi, itu dianggap oleh para debt collector pinjol lebih berpotensi untuk ditekan, lebih berpotensi untuk ditakut-takuti, lebih berpotensi untuk menjaga harga diri, lebih takut dipermalukan. Sehingga dengan cara bagaimanapun, nasabah-nasabah seperti ini pasti akan mengusahakan untuk bayar. Oleh karena peluang inilah, maka para debt collector akan lebih mengejar mati-matian nasabah yang seperti 8 kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi oleh karena itu, kalau Anda mempunyai salah satu atau beberapa dari hal atau kriteria yang saya sebutkan tadi, Anda harus bisa memposisikan diri Anda. Lakukan yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Bagaimana cara mengatasi supaya debt collector tidak menganggap Anda takut. Abaikan semua teroran dari para debt collector pinjol. Jangan sering nampil di media-media sosial. Relasi kerja Anda itu Anda kirimi pemberitahuan bahwa data-data Anda sedang disalahgunakan. Jadi semua itu ada caranya. Anda tinggal cari di video-video saya sebelumnya supaya Anda bisa meminimalisir atau bahkan menghindari teroran para debt collector pinjol apabila salah satu atau beberapa dari 8 kriteria tadi yang saya sebutkan itu ada pada diri Anda. Semoga dapat dipahami, semoga dengan mengetahui hal ini Anda bisa meminimalisir atau mengadakan preventif untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi yang bisa membuat Anda menjadi budak pinjol selamanya. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.